kita sebagai mahasiswa itu merupakan agen of change atau agen perubahan. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa tentunya juga sebagai penerus bangsa, kita di sini berusaha untuk apa ya, merubah hal-hal yang seharusnya diubah dan diubah menjadi lebih baik lagi yang pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Oktiana, saya Winda Febrianti. Kembali lagi di podcast Asolahia yang pastinya seru dan menginspirasi. Tema podcast minggu hari ini kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi tamu narasumber kita ini dari KKN, dari mahasiswa KKN. Sok kakak perkenalkan diri. Izin ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firul Anam. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, dan juga kebetulan saya sebagai ketua kelompok di KKN di Desa Pasir Jaya ini. Dan juga ada beberapa rekan-rekan saya, yaitu silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Davan Nugraha. Saya dari program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan jika berbicara struktural di sini, selama KKN saya menjabat sebagai anggota dari divisi PDD atau Publikasi, Dekorasi dan juga Dokumentasi. Oke, semuanya halo. Kenalin, nama aku Gladys Faras. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di KKN Desa Pasir Jaya ini sama divisinya sama kayak Dava. Aku sebagai PDD gitu. Tujuan kakak-kakak di sini KKN di Pasir Jaya apa sih, Kak? Tujuannya, jadi tujuan kami ataupun tujuan kita yaitu untuk KKN di sini untuk sebagaimana yang dinilai Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini kita mau mengabdi kepada masyarakat, dan juga di sini ini kan sebagai KKN ini kan sebagai nilai ataupun mata kuliah wajib gitu, yang harus setiap mahasiswa itu harus melakukan KKN tersebut gitu. Silakan dari yang lainnya. Kita kan tahu nih bareng-bareng kalau kita sebagai mahasiswa itu merupakan agen of change atau agen perubahan. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa tentunya juga sebagai penerus bangsa, kita di sini berusaha untuk apa ya, merubah hal-hal yang seharusnya diubah dan diubah menjadi lebih baik lagi yang pastinya. Apalagi di desa-desa seperti Pasir Jaya ini yang mungkin jarang banget dilihat sama orang. Dan makanya alhamdulillah sekali kita berkesempatan untuk datang di Desa Pasir Jaya ini gitu. Oke, sebagaimana tadi telah dibahas oleh Anam dan juga Gadis bahwa pada dasarnya perguruan tinggi itu kan ada tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan juga pengabdian. Setelah kita berproses untuk belajar mengajar selama di bangku kuliah gitu, kita telah banyak nih ilmu yang kita dapat gitu melalui program studi yang kita ampuh masing-masing. Nah, jadi diharapkannya ilmu yang telah kita dapat itu kita coba implementasikan untuk apa nih, kira-kira kita mencari solusi untuk sebuah permasalahan yang ada di masyarakat. Maka dari itu mungkin program pengabdian itu ya harus kita laksanakan gitu. Karena benar juga tadi, selain Tridharma juga kita juga ada peran dan fungsi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak hanya belajar saja, tapi juga ada peran dan fungsinya. Satunya tadi ada agent of change, lalu ada juga social control. Jadi di sini kita sebagai mahasiswa juga itu melakukan kontrol terhadap hal-hal yang dimana hal ini tuh tidak sesuai gitu dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Untuk kakak-kakak ini apa saja sih yang sudah dilaksanakan di Desa Pasir Jaya? Program-programnya. Iya. Oke, jadi program kerja yang sudah dilaksanakan yaitu kita mempunyai di bidang pendidikan, yang dimana bidang pendidikan ini kita ada 3 tujuan di lembaga pendidikan, yaitu kita ada di tingkat SDN Pasir Jaya 1, SDN Pasir Jaya 2, dan juga Madrasah Ibtidaiyah. Nah, jadi untuk seminggunya itu 2 kali ke lembaga pendidikan, yang dimana lembaga pendidikan itu satu pendidikannya itu ada 4 orang
Contoh di SDN Pasir Jaya ada 4 dan juga SDN Pasir Jaya 2 ada 4 juga dan di MI ada 4 juga. Silakan untuk kakak-kakaknya. Oke, selanjutnya mungkin karena kebetulan saya juga menjadi salah satu penanggung jawab program kerja di bidang kesehatan. Jadi setelah tadi disebutkan ya bahwa kita tuh ada beberapa program kerja yang dibagi per bidang. Tadi ya bidang pendidikan, selanjutnya mungkin saya juga kebetulan menjadi PJ dari bidang kesehatan itu dan kebetulannya lagi sekali lagi itu besok acaranya gitu. Kita akan mengadakan sosialisasi stunting dan juga parenting dan itu dikhususkan kepada calon ibu atau ibu hamil dan juga ibu yang memiliki anak dari rentang 1 sampai 5 tahun karena seperti yang kita ketahui gitu permasalahan atau mungkin masalah yang emang template atau sering terjadi dan emang belum selesai itu terkait stunting karena stunting itu merupakan masalah kekurangan gizi dari 1.000 hari pertama maka dari itu kita di sini menginisiasi agar masyarakat di sini aware gitu atau peka terhadap masalah stunting ini pun perawatan dari stunting apa yaitu parentingnya karena nggak cukup kita melakukan asupan gizi yang baik juga tapi kita juga harus menerapkan pola asuh yang baik maka dari itu itulah yang melatar belakangi kita untuk mengadakan program kerja seminar sosialisasi stunting dan juga parenting. Tadi di bidang pendidikan sama kesehatan dan kebetulan kita ada juga di bidang sosial. Kalau bidang sosial ini kita lebih ke kalian tahu Pantai Tanjung Baru. Nah, nanti kita bakal main-main ke sana dengan kita bantuin beres-beres di sana mungkin terus kita agak ngehibur teman-teman di sana. Terus juga selain itu di bidang sosial kita tuh ada yang namanya penanaman mangrove. Nanti kita insya Allah kalau memang ada kesempatan kita bakal menanam mangrove di Pasir Putih, Pantai Pasir Putih, tapi bukan di Tanjung Barunya. Gitu. Intinya dengan program-program yang kita punya ini, kita berusaha untuk mencakup semua bidang yang ada di Desa Pasir Jaya ini, mulai dari sosial, kesehatan, pendidikan, terus kita juga punya lingkungan. Kalau lingkungan itu kita lebih ke bank sampah ya, bank sampah. Kita nanti bakal ada penyuluhan bank sampah, sosialisasi bank sampah. Selain itu kalau UMKM, kita berusaha untuk membantu teman-teman dari UMKM yang ada di Desa Pasir Jaya mengenai digital marketing, mengenai bagaimana pemasaran yang benar gitu ya walaupun memang kita nggak seberapa ngebantunya tetapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membantu warga-warga di Desa Pasir Jaya ini. Dan juga kita punya program seperti di hari Jumat, yaitu dari hari Jumat di mana program itu yaitu Jumsi, Jumat Bersih. Jadi kita sama-sama masyarakat kita bareng-bareng untuk Jumat Bersih. Contoh kayak kemarin kita udah melaksanakan di dusun CH. Mungkin nanti kita juga ada tuh di hari Minggu yaitu senam bersama. Yang dimana senam bersama ini kita targetnya itu ibu-ibu PKK ataupun nanti dari pihak PKBM mau mengikuti senam tersebut dipersilakan banget. Itu aja program yang sudah kita jalani. Hasil yang sudah dilaksanakan ke kakak apa aja sih? Hasilnya? Iya, hasilnya yaitu kita tahu gitu bahwa di lingkungan Desa Pasir Jaya ini contoh kayak semisalnya Jumsi, Jumat Bersih. Nah, jadi kita tahu kan lingkungan mana nih yang sekiranya yang memang layak harus dibersihkan gitu. Supaya apa? Satu, mengurangi kayak banjir ya kan apalagi kan musim hujan kan. Nah, maka dari itu kita mengadakan Jumsi yaitu Jumat Bersih. Dan juga silakan untuk teman-temannya untuk tambahannya. Untuk hasil ya, alhamdulillah kemarin kan untuk di bidang lingkungan itu kita udah berhasil untuk sosialisasi mengenai bank sampah kepada beberapa warga yang ada di Desa Pasir Jaya. Dan FYI untuk sosialisasi bank sampah ini kita tuh ada di beberapa titik. Contohnya itu ada di rumah Pak Hamzah di sini, terus ada di rumahnya beberapa warga di sini, pokoknya ada beberapa titik. Untuk spesifikasinya sih kurang paham letak-letaknya, tapi tetap di Desa Pasir Jaya. Nah, dengan situ kita sudah berhasil untuk memberitahu mengenai bank sampah itu apa dan kita dapat meningkatkan responsibility dari warga-warga Desa Pasir Jaya mengenai bank sampah itu gimana. Jadi mungkin tapi untuk hasil yang bagaimana hasil yang terlihat jelas sih belum ada karena emang kita belum take an action untuk kayak langsung praktek, kita baru sosialisasi paling sejauh ini di seminggu
pertama ini baru itu doang. Sama ini mungkin kita udah berhasil insya Allah sih berhasil ngedidik teman-teman dari SDN Pasir Jaya 2, SDN Pasir Jaya 1 sama MI. Nah, kita juga udah kemarin juga dapat kesempatan untuk ngelatih anak-anak SD Pasir Jaya 2 untuk lomba O2SN. Ya nggak seberapa sih, tapi alhamdulillah kita berhasil gitu untuk mengajarin mereka. Semoga aja ya. Oke, mungkin tadi ada yang kurang tersampaikan terlewat gitu. Karena tadi kan udah banyak nih disebutkan proker di masing-masing bidang, dan juga ada sebenarnya kita ada satu proker utama gitu, yaitu tentang website desa. Oh iya, benar. Jadi di sini kita juga sedang merancang sebuah website yang mana website ini nanti berisi tentang profil desa, sejarah, misi, yang nanti website ini akan terintegrasi kepada website kecamatan. Jadinya mungkin ini sedang kita garap dan emang hasilnya belum terlihat, tapi diharapkan nanti ketika emang sudah jadi masyarakat mau itu Pasir Jaya khususnya dan umumnya Karawang itu bisa melihat nih profil dari desa Pasir Jaya itu bagaimana, seperti apa. Dan akhirnya semua masyarakat Karawang pun ya tahu gitu bahwa di Ciremai itu ada Pasir Jaya, ada programnya ini gitu. Itu yang kita harapkan. Dan juga kami juga menyadari gitu, karena keterbatasan sumber daya manusia, mungkin program yang kami jalani juga nggak terlalu apa yang teman-teman harapkan mungkin, tetapi prinsip kita gitu, kita di sini mungkin ingin melakukan hal yang kecil, cuma ya kita dengan cara hebat. Jadi diharapkan apa ya, seenggaknya ini menjadi langkah kecil atau pancingan lah kepada masyarakat juga, agar kita lebih aware juga dengan cara mengikuti atau melanjutkan program-program yang telah kita laksanakan gitu. Manfaat untuk masyarakat sekitar kaitan program KKN apa aja sih? Yang tadi yang sudah dijelaskan, yaitu contoh manfaatnya perihal di lingkungan, ada namanya bank sampah, itu tadi udah termasuk kan, ada manfaatnya juga. Dan juga yaitu jumsi, ya kan, kita Jumat bersih. Nah itu kita kan di lingkungan, contohnya di dusun saya itu pasti sangat bermanfaat bagi wilayah dusun situ. Pengalamannya apa aja sih Kak yang ada di Pasir Jaya? Oh, untuk pengalaman sendiri warga-warganya sangat amat ramah, sangat amat amat alhamdulillah welcome sama kita, nggak ada yang sejauh ini. Dikat dulu nggak sih? Ini dikat nggak apa? Dikat nggak apa kan ya? Dikat dulu nggak apa? Ini live. Oh ini live. Oh live. Juga. Profesional. Oh, oke. Untuk warga-warga desa Pasir Jaya ini sangat amat ramah dan welcome banget sama kita, alhamdulillah. Terus alhamdulillah sih belum ada belum ada pandangan negatif lah tentang warga Pasir Jaya. Terus juga makanan-makanan di sini juga enak dan murah, dan banyak banget kan di depan MI apa segala macam. Jadi ya mudah lah untuk kita mendapatkan makanan dan bahan-bahan pokok. Oke. Mungkin apa ya, fun fact gitu, menjadi mahasiswa tuh fun fact-nya itu kita tuh paling menghindari KKN gitu. Ya, karena vibes-nya itu kayak apa, yang pertama serem gitu kan, terus kita takut dengan nanti masyarakatnya enggak welcome ke kita, takut lingkungan juga kan, ini lingkungan yang berbeda ya, yang emang mungkin kita terlalu nyaman di sana, akhirnya ke sini jadi beda gitu kan. Terus takut mungkin di berbagai hal kita cukup takut, akhirnya ini tuh KKN dihindari gitu. Itu mungkin yang emang tertanam atau fun fact lah di kalangan mahasiswa. Di samping kita punya kewajiban untuk pengabdian, tetapi mungkin setelah saya pribadi mungkin ya terjun, mungkin baru pertama aja ke sini itu udah disambut gitu oleh masyarakat sini, dan itu emang first impression bagi saya emang itu baik gitu, karena itu di luar apa ya yang ekspektasi saya gitu. Jadi ada gap gitu di antara di antara ekspektasi saya, kayak misalnya bakal serem, tapi pas realitanya ternyata emang enggak gitu, baik-baik gitu. Dan ketika saya pertama ngajar pun mungkin saya baru pertama kali ngajar di sebuah SD, tapi anak-anaknya mungkin udah kenal ke saya gitu, udah akrab juga, bahkan sampai sekarang juga mungkin ada beberapa yang suka main kesini, entah itu untuk bermain permainan tradisional atau permainan zaman sekarang gitu ya. Jadi ya emang
apa ya, emang kita harus menjalani dulu gitu. Gitu sih. Maaf Kak, boleh diulang lagi jurusannya apa-apa aja? Oke. Kurang jelas gitu. Ulang jelas. Iya, kurang paham, kurang ngerti. Jadi untuk jurusan saya yaitu manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam. Fakultasnya Fakultas Agama Islam. Oke, kalau saya itu dari program studi ilmu pemerintahan dan juga fakultasnya Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Dan jika emang berbicara tentang pemerintahan atau politik, mungkin teman-teman di sini juga ya udah paham mungkin ya terkait itu. Kalau aku ilmu komunikasi, ya udah paham lah ya mengenai komunikasi kayak gimana, kayak MC apa segala macam itu diajarinnya di jurusan aku. Aku juga sama sefakultas sama Kak Dava. Aku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Manfaat kakak masuk ke dalam jurusan ekonomi itu apa sih? Ekonomi. Komunikasi. Komunikasi. Kalau aku, alhamdulillah kalau di ilmu komunikasi itu aku bisa belajar banyak hal tentunya. Salah satunya public speaking. Public speaking, terus juga untuk mengisi acara-acara seperti MC sebagai moderator, dan aku juga kebetulan juga ikut UKM podcast di jurusan aku. Jadi di jurusan aku itu ada yang namanya communication podcast. Jadi mungkin kalau ada kesempatan bisa kolaborasi atau gimana ya sama teman-teman dari podcast apa tadi? Asolahia. Jadi mungkin nanti kalau emang ada kesempatan dan emang ada waktu, nanti kita bisa kolaborasi dengan communication podcast. Terus selain itu juga prospek kerja yang emang aku menyesuaikan sama cita-cita aku. Aku tuh pengen jadi tim kreatif di salah satu televisi media gitu, perusahaan media di Indonesia. Jadi that's why aku kenapa milih jurusan ilmu komunikasi. Keseruannya apa aja sih Kak dalam itu komunikasi jurusan? Seru banget sumpah, banyak banget ketemu orang banyak, terus belajar ngomong di depan orang banyak. Yang biasanya aku nggak bisa ngomong kayak gini, tapi pas aku jadi belajar di jurusan ilmu komunikasi aku jadi pede. Aku jadi tahu teknik-teknik apa aja sih yang harus dilakukan untuk ngobrol di depan banyak orang seperti ini, dari depan kamera seperti ini, begitu. Kenapa? Udah. Lanjut. Ya, lanjut. Oke, Lanjut. Urut aja ya. Iya. Mungkin karena di sini saya itu sebagai lagi menimba ilmu di program studi ilmu pemerintahan. Jadinya tentunya sama ya. Ini paket komplit gitu karena kita mempelajari banyak hal gitu, karena kita di ilmu pemerintahan itu secara objek formil itu kita mempelajari ilmu negara. Jadi objeknya itu negara, sedangkan secara material kita mempelajari tentang kewenangan atau tentang siapa yang diperintah dan siapa yang memerintah. Nah, karena kita objek formilnya itu mempelajari sebuah negara, makanya kita di situ paket lengkap karena kita mempelajari juga ilmu hukum, kita mempelajari juga ilmu politik, kita mempelajari juga ilmu ekonomi. Makanya jika teman-teman juga di sini masuk ilmu pemerintahan, itu tentunya sangat komplit, dan juga apalagi tentang pemerintahan itu sendiri gitu. Nantinya teman-teman di sini bakal lebih peka gitu terkait isu politik ataupun kebijakan publik, dan akhirnya teman-teman ingin turun langsung gitu dan juga tertarik gitu kepada public policy gitu. Ya, public policy karena pemerintahan ini berbicara tentang kebijakan gitu. Jadi nantinya nih, misalnya saya sekarang pengabdian di sebuah desa, mungkin di sini jika emang ada beberapa hal yang kurang mungkin dari segi public policy, itu mungkin saya bisa mempelajari dan akhirnya itu bisa menjadi bahan evaluasi atau pembelajaran bagi saya, terutama di pemerintahan gitu, untuk nantinya bisa saya sampaikan di forum-forum, entah itu di forum FGD ataupun lainnya gitu. Kalau boleh tahu susah senangnya apa aja sih yang kakak-kakak di Desa Pasirijaya ini? Susah senangnya? Iya. Kalau dibilang susah senangnya ya jujur ya kita Pak, mungkin susahnya yaitu karena emang jaraknya, kayak misalnya kebutuhan kayak dari Alfa terlalu jauh, itu susahnya. Dan juga susahnya juga di sini mandinya ngantri gitu, karena emang fasilitas yang minim gitu kan, tapi kita nikmatin ya kan. Dan juga untuk senang-senangnya banyak senang-senangnya,
Contoh kayak misalnya kita makan bareng sama teman-teman, dan juga dari awal kita nggak kenal sampai kenal udah kayak keluarga banget, itu enaknya. Silakan dari kalian. Faris. Mungkin senang apa tadi, susah senangnya ya di sini. Ya mungkin susahnya yaitu mandi satu kamar untuk 17 orang. Apalagi kalau kita di kegiatan yang sama di jam yang sama juga agak crowded. Tapi ya itu balik lagi kalau emang senangnya kebersamaannya kerasa banget di sini. Dan kita tuh benar-benar baru kenal tuh awal Januari ini, dan kita awal Januari baru kenal terus langsung disuruh ke posko ini, langsung ke Desa Pasir Jaya untuk KKN gitu. Hambatan apa saja sih yang sudah dirasakan di sini? Hambatan. Oke. Mungkin hambatan di sini yang sepengalaman saya gitu. Mungkin ada, cuma pastinya nggak terlalu berdampak gitu kepada kita. Mungkin hambatan seperti kurang miskomunikasi mungkin, ataupun malah kita yang emang justru kurang komunikasi gitu, entah itu kita yang ke sana atau dari sana ke kita gitu, emang itu kurangnya terjadi komunikasi yang emang masif gitu. Mungkin itu aja hambatannya, cuma nggak terlalu berdampak banget gitu, karena di sini saya percaya gitu untuk sebuah keberhasilan itu ya kita selesaikan dulu dari dalam gitu. Jadi kita di kelompok kita dulu, di internal ya kita kuatkan dulu nih bondingnya, agar ketika emang ada miskompun atau miskomunikasi ya gitu, kita cari jalan keluarnya, cari jalan tengahnya gitu. Kira apa salah satu implementasinya, apa salah satunya kita setiap 3 hari sekali mengadakan rapat koordinasi untuk semua kelompok gitu, agar si hambatan dari miskomunikasi itu dapat terselesaikan gitu. Karena jalan tengahnya kita cari di situ gitu. Yang lain mungkin tambahan. Kalau boleh tahu, kakak-kakak ini asal dari mana sih, Kak? Oke. Sebelumnya saya berasal dari Bekasi Timur. Tempatnya itu di Rawalumbu. Lumayan jaraknya juga. Silakan untuk yang Kalau saya itu dari Kota Kembang atau Kota Bandung, ya. Itu berasal dari Bandung ya. Emang kebetulan saya pun di Bandung ya, pasti banyak berjumpa dengan orang-orang luar Bandung juga, karena emang Bandung kan tempat destinasi wisata juga. Kadang kadang ada orang dari Karawang juga, ada dari Jakarta. Emang tempat persinggahan lah di Bandung gitu. Kalau aku dari Kota Bekasi. Sama tapi ya jauh dari dia. Tapi sama dari Kota Bekasi. Mana nih orang Bekasi? Enggak dong. Enggak dong. Untuk podcast hari ini saya tutup ya, Kak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang salah. Mohon dimaafin. Lagi di podcast selanjutnya. Bye.